Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara, kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu mari di pagi ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh selalu menuntun hidup kita semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Apabila kami masih diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan kami, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini bersama kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami, memberikan kami hikmat, sehingga apa yang kami baca renungkan bersama ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Tuhan, tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bersama-sama kita akan merenungkan dari surat Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Mari kita perhatikan bagian ini, demikian firman Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Nah saudara, pada bacaan kita hari ini, sekali lagi Ibrani pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, penulis Ibrani berada pada pembahasan bagaimana ia membandingkan antara Melkisedek dengan Yesus. Pada ayat yang pertama dituliskan Melkisedek itu adalah seorang Raja Salem, namun ia juga adalah seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pernah menyongsong Abraham dan memberkati Abraham. Nah saudara, dari arti nama Melkisedek sendiri itu bisa diartikan sebagai Raja Kebenaran atau Raja Damai Sejahtera. Penulis Ibrani memberikan sedikit catatan tentang Melkisedek, bahwa Melkisedek ini seorang yang tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersilsilah, tiada awal, dan hidupnya tiada berkesudahan. Dikatakan juga ia adalah imam sampai selama-lamanya. Nah saudara, kepada sosok yang seperti inilah, pribadi yang seperti inilah, Abraham juga dikatakan ia memberikan 1/10 dari apa yang ia miliki. Semuanya diberikan 1/10 itu sebagai tanda hormatnya atau pengakuannya bahwa Melkisedek adalah imam. Itu adalah haknya. Ya, tunduk atas aturan itu, saudara. Nah, saudara, penulis Ibrani membahas Melkisedek ini karena ia ingin menggambarkan bahwa Yesus pun seperti Melkisedek, bahkan jauh lebih besar. Dalam arti seperti ini, saudara. Saudara, Melkisedek tadi dikatakan sebagai imam. Saudara, imam itu bertugas sebagai perantara antara umat dengan Allah. Tugas utama imam adalah bagaimana mereka mewakili umat Allah di dalam mempersembahkan korban kepada Allah sebagai bentuk permohonan pengampunan dosa dan yang lainnya. Nah, namun saudara, sebelum mereka melakukan tugas mereka sebagai perantara antara umat dengan Allah, mereka harus mempersembahkan korban untuk dosanya terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka mempersembahkan korban
atau melayani umat Allah di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun, saudara, di antara para imam yang boleh melalaikan aturan main ini. Dan catatannya juga adalah bagaimana para imam itu sudah menjadi imam hanya untuk dalam jangka tertentu, tidak untuk selama-lamanya. Nah, sudah bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Kristus, karya Kristus. Sudah bagaimana Kristus juga adalah perantara kita dengan Bapa. Namun bedanya, keimaman Kristus bersifat kekal. Ia ada untuk selama-lamanya. Dan berbeda dengan imam-imam yang lain, saudara. Kristus adalah imam yang tidak berdosa, tanpa salah, tanpa noda. Sehingga dia tidak perlu menyucikan diri, karena ia tidak berdosa. Melainkan ia telah mempersembahkan dirinya, darahnya sendiri, untuk menebus dosa kita. Dengan membawa darahnya sendiri, ia menjadi perantara sebagai penebusan antara kita dengan Allah. Dosa-dosa kita akhirnya diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita tidak lagi diperhitungkan, karena Kristus sang imam besar itu telah menjadi penebusan bagi kita. Dan saudara, keimaman Kristus adalah keimaman yang kekal, yang tidak dapat beralih kepada orang lain. Jadi saudara, di sini kita diajar untuk melihat dalam perjanjian lama, Abraham yang dikatakan bapak orang beriman, salah satu tokoh besar dalam tradisi Yahudi, tunduk pada Melkisedek yang adalah imam. Dan di sini kita melihat jauh lebih besar daripada Melkisedek. Kristus ada menjadi perantara kita dengan Bapa. Kristus menjadi penjaminan antara kita dengan Bapa, bahwa ia telah menebus dosa kita, mengampuni kita, dan ia telah menyucikan kita sehingga kita boleh layak ada di hadapan Allah. Pembenaran karena Kristus itulah yang kita alami. Sudah, bukankah ini merupakan sebuah berita yang penuh sukacita bagi kita? Bukan karena hikmat kita, bukan karena jasa kita, kekuatan kita, kita diselamatkan. Melainkan oleh karena anugerah di dalam Kristus. Itulah yang menjamin hidup kita. Dan mari, seumur hidup kita arahkan hati, iman kita, hidup kita hanya kepada Kristus, sang imam besar itu. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, yang boleh menjadi penebusan bagi dosa-dosa kami, menggantikan kami yang harusnya menanggung murka Allah karena dosa kami, tetapi karena karya-Mu, Engkau telah mengampuni, Engkau telah menyucikan kami. Kami sungguh bersyukur, dan Tuhan tolonglah kami, untuk kami boleh senantiasa setia beriman kepada Engkau. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.